Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainia Nuril Komariah dari kelas Ekonomi Syariah G semester 5 dengan nomor NIM 4011909217. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Metodologi Penelitian. Di sini saya akan menerangkan mengenai proposal penelitian saya dengan judul proposal, Implementasi Kreativitas dan Kewirausahaan dalam Membangun Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat di Desa Kandangsapi, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen. Pokok pembahasan yang akan dibahas, yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah metodologi penelitian, yang ketiga adalah tinjauan pustaka. Latar belakang masalah. Yang pertama, masalah yang hingga kini menjadi tantangan terbesar bagi Indonesia adalah masalah pembangunan ekonomi. Masalah yang dimiliki antara lain adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan kesempatan tenaga kerja yang merata. Sementara angka produktivitas penduduk Indonesia tidak berbanding lurus dengan banyaknya jumlah peluang dan investasi di Indonesia. Muncul kesenjangan antara kebutuhan akan lapangan pekerjaan dengan kesempatan yang diberikan oleh pemilik usaha kepada angkatan kerja, dan itu menyebabkan timbulnya banyak pengangguran. Dikarenakan Indonesia adalah negara yang berkembang, maka masalah kemiskinan ini merupakan masalah yang penting dan pokok dalam upaya pembangunan. Di Indonesia, kebanyakan orang mempunyai pola pikir yang diwujudkan dalam bentuk cita-cita menjadi seorang pegawai. Hal ini di Indonesia masih terjadi hingga sekarang. Para penduduk susah untuk mau memulai berwirausaha dengan alasan mereka tidak diajarkan dan dirangsang untuk memulai usaha sendiri. Nah, di Desa Kandangsapi ini setidaknya memiliki kurang lebih 400 kepala keluarga, yang rata-rata pekerjaan dari masyarakatnya adalah sebagai buruh tani. Kebiasaan orang-orang di desa ini adalah meminjam uang kepada bank keliling, dan seringkali mereka menghindari ketika dimintai uang setoran dengan beralasan mereka belum mempunyai uang. Namun, setidaknya ada 20 kepala keluarga yang kreatif dan memilih berwirausaha. Berkembangnya kreativitas dan kewirausahaan di masyarakat dapat memberikan kesejahteraan untuk perekonomian bagi masyarakat. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Dari latar belakang di atas, peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana implementasi kreativitas terhadap kesejahteraan perekonomian masyarakat. Yang kedua, bagaimana implementasi kewirausahaan terhadap kesejahteraan perekonomian masyarakat. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana implementasi kreativitas terhadap kesejahteraan perekonomian masyarakat. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana implementasi kewirausahaan terhadap kesejahteraan perekonomian masyarakat. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, penelitian ini sebagai pengembangan ilmu yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan kesempatan untuk menambah peluang yang lebih luas. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi penelitian lebih lanjut. Yang ketiga, penelitian ini bisa menjadi bahan bacaan untuk menambah pengetahuan. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada studi penelitian terdahulu. Yang pertama dari skripsi yang ditulis oleh Farah Nuri Kasari pada tahun 2016 dengan judul Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan, Kreativitas, dan Motivasi Berusaha terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Kanjuruhan Malang. Yang kedua ada skripsi yang ditulis oleh Ella Hayati pada tahun 2017 dengan judul Usaha, Ekonomi Kreatif dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat menurut Perspektif Ekonomi Islam, Studi Petani Nanas Desa Totokan, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Yang terakhir ada skripsi yang ditulis oleh Septria Syekhoti Amanah pada tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Kreativitas dan Efektivitas Praktik Kewirausahaan Berbasis Syariah terhadap Jiwa Entrepreneurship Santri di Pondok Pesantren Al-Barokah Mangunjuman Siman Ponorogo. Yang kedua yaitu kajian pustaka. Yang pertama ada kreativitas. Pengertian dari kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan gagasan-gagasan baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang. Kreativitas adalah berpikir sesuatu yang baru dan yang berbeda. Dan kreativitas itu merupakan inti dan rahasia dari seorang wirausaha. Yang kedua ada kewirausahaan. Pengertian dari kewirausahaan adalah
suatu ilmu yang mengkaji tentang pengembangan dan pembangunan semangat berkreativitas serta berani menanggung risiko terhadap pekerjaan yang diambilnya demi mewujudkan hasil karya tersebut. Yang selanjutnya ada kesejahteraan perekonomian masyarakat. Keinginan masyarakat dalam hal meningkatkan kesejahteraan ekonomi adalah sebagaimana diakui dalam Islam, yaitu memberi hak-hak pasti kepada masyarakat dan menyediakan berbagai tata tertib sosial yang menjamin kesejahteraan sosial bersama dan menghilangkan kemiskinan. Kesejahteraan masyarakat berlaku untuk keseluruhan anggota masyarakat. Usaha penggerakan sumber daya masyarakat untuk menumbuhkan potensi ekonomi masyarakat ini akan meningkatkan produktivitas warga sehingga baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar dapat dikembangkan produktivitasnya. Dengan begitu, masyarakat dan lingkungan mampu secara partisipatif untuk menghasilkan dan meningkatkan nilai tambah untuk kemakmuran dan kesejahteraan mereka. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, ada jenis dan pendekatan penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai dan jenis data yang diperlukan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Alasan peneliti menggunakan metode ini adalah untuk mengetahui kondisi, karakteristik, maupun definisi tertentu. Yang kedua, ada lokasi atau tempat penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Desa Kandang Sapi, Kecamatan Jenar, dan Kabupaten Sragen. Yang ketiga, ada data dan sumber data. Data adalah fakta, keterangan, atau informasi berupa bahan baku dalam penelitian yang digunakan untuk bahan pemecahan masalah. Sumber data adalah segala informasi yang terkait dengan penelitian yang akan dikaji. Yang keempat, ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dapat dilakukan dengan yang pertama ada wawancara, kemudian observasi, dan yang ketiga ada dokumentasi. Selanjutnya, yang kelima adalah teknik pengolahan data. Tujuan dari pengolahan data adalah untuk dapat menolong proses penelitian untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Memecahkan dan menjawab pertanyaan yang sedang dipersoalkan dalam penelitian. Yang keenam ada teknik analisis data. Dalam teknik analisis data, ada 3 macam kegiatan dalam data kualitatif, yaitu yang pertama ada reduksi data, yang kedua ada penyajian data, dan yang ketiga ada penarikan kesimpulan. Yang ketujuh yaitu pengecekan keabsahan data. Adapun pengecekan keabsahan temuan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan metode triangulasi. Triangulasi merupakan teknik guna menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda. Semisal data diperoleh dengan cara wawancara, lalu dicek dengan observasi ataupun dokumentasi. Apabila dengan 3 teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut pada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data manakah yang dianggap benar dan semua benar karena adanya sudut pandang yang berbeda. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.